batas cakrawala di mana emas murni menjadi pijakan dan bintang-bintang bersinar menjadi pelita, istana Amarawati mulai bergetar. Karena kepak sayap seorang putra yang membawa beban janji di pundaknya. Dialah Sang Garuda, ia datang demi satu-satunya hal yang lebih berharga dari nyawanya sendiri, yaitu kebebasan ibundanya. Surga Tawatimsa, tempat Tirta Amerta sangat dilindungi, bukanlah tempat yang bisa ditembus dengan mudah bagi makhluk fana. Namun dengan tekad yang kuat, Garuda menembus berbagai lapis alam Kamadhatu yang dijaga oleh para Wasu, Rudra, para Aditi, bahkan Dewa Aswin. Meski tidak mudah, Garuda terus melesat, melewati lapis demi lapis penjagaan. Hingga Garuda mencapai lapisan Yantra Cakra, sebuah roda besi dengan bilah-bilah setajam kilat, berputar tanpa henti, membelah udara dengan kecepatan cahaya. Mustahil ada celah untuk menembus bagi raga sebesar Garuda. Namun melalui kekuatan anima Siddhi, ia mengecilkan tubuhnya menjadi sebutir debu, melesat di antara celah maut yang berputar, layaknya anak panah cahaya. Tetapi pertahanan swarga belum selesai. Begitu ia melintas, langit seketika dipenuhi puluhan ribu pasukan dewa pelindung dari golongan Rudra hingga Aditya. Mereka mengepungnya dari segala arah. Tombak bercahaya, gada dan senjata petir diarahkan tepat ke tubuhnya. Formasi mereka rapat, nyaris tanpa celah. Serangan dilancarkan bersamaan. Namun ketika Garuda mengepakkan sayapnya, dari kepakan itu melahirkan badai dahsyat. Angin berputar liar, menyapu barisan pasukan dewa seperti gelombang besar menyapu pasir di tepi pantai. Senjata terlepas dari genggaman. Formasi yang kokoh hancur dalam sekejap. Dalam satu gerakan, pertahanan itu pun runtuh. Kini Garuda mencapai gerbang terakhir. Di depan aula suci Sudharma Sabha, pusat pemerintahan swarga, suasana berubah. Udara terasa berat. Tidak ada lagi pasukan, bahkan tidak ada lagi jebakan. Indra berdiri tegak di atas wahana gajah putih raksasa Airawata. Suaranya menggema memenuhi swarga. Makhluk bersayap, engkau telah menembus pertahanan surga. Apakah engkau asura yang haus kekuasaan, atau hanya makhluk sombong yang lupa batasnya? Garuda melayang tenang di hadapannya. Sayapnya terbentang dengan tatapan mata yang begitu tajam, menjawab teriakan Indra dengan suara yang dalam. Aku bukan asura. Aku tidak datang untuk merebut tahta Indraloka. Aku hanya datang untuk Tirta Amrita, untuk membebaskan ibuku. Jawaban itu tidak meredakan badai di hati Indra, justru membuat petir semakin liar. Airawata mengangkat kepalanya, dan dari setiap kepalanya memancar kilat dan semburan air kosmik sekaligus. 33 kepala gajah surgawi itu menyerang bersamaan, menciptakan badai yang menutup seluruh langit Amarawati. Gemuruh suara badai, seperti awal dari sebuah pralaya. Garuda membentangkan kedua sayapnya.
Dari bulu-bulunya menyala api yang membentuk perisai melingkar. Petir menghantam, badai pun menekan. Namun api itu tidak padam. Dalam satu gerakan cepat, Garuda menerobos badai tersebut dan mencakar salah satu kepala Airawata. Gajah raksasa itu mengaum keras, membuat Indraloka bergetar. Indra tidak bisa lagi menahan diri. Ia mengangkat Bajra di tangannya. Awalnya berkilau biru seperti kilat biasa, namun perlahan seluruh energi langit ditarik masuk ke dalamnya. Cahaya biru itu berubah menjadi emas murni yang begitu menyilaukan, seolah energi surya dipadatkan dalam satu senjata. Ketika Bajra itu dilemparkan, ia melesat bagai cahaya kematian, membelah ruang, menghujam tepat ke dada Garuda. Dentum suara benturan dan ledakan cahaya memenuhi segala arah. Untuk sesaat, tak seorang pun dapat melihat apapun. Ketika cahaya itu memudar, Garuda masih melayang di tempatnya, tanpa satu luka tersayat pada tubuhnya. Garuda mengerti Indra telah mengeluarkan semua kemampuannya. Ia tidak membalas serangan itu. Sebaliknya, ia menjatuhkan satu helai bulunya sebagai tanda hormat kepada Indra, agar raja para dewa itu tidak dipermalukan di hadapan para penghuni surga. Indra hanya mampu terdiam. Di antara gemuruh awan dan sisa kilat yang memudar, ia mulai memahami bahwa makhluk yang berdiri di hadapannya bukanlah pemberontak. Ia adalah kekuatan yang digerakkan oleh bakti, dan itu membuatnya jauh lebih sulit dihentikan. Setelah melewati Indra dan meraih kendi Amrita, ia segera terbang membawa kendi suci itu dalam cengkeramannya, lalu melesat meninggalkan langit para dewa. Namun sebelum ia benar-benar keluar dari wilayah surga, ruang di hadapannya berubah. Langit yang tadinya bergemuruh tiba-tiba terasa tenang, bahkan terlalu tenang. Dari sana muncul Dewa Wisnu, Narayana sang pemelihara, berdiri menghadang jalannya. Di tangannya tergenggam sangha yang menggema seperti suara awal penciptaan. Di sisi lainnya berputar cakra yang berkilau tajam. Gada dan teratai berada dalam kendalinya. Kini Garuda berhenti. Narayana tidak menunjukkan murka seperti Indra. Tatapannya tenang, namun menembus sanubari terdalam sang Garuda. Engkau telah menembus swarga untuk mengambil Tirta Amerta. Itu bukan untuk kaum naga, dia hanya diberikan sebagai anugerah. Garuda menjawab tanpa ragu kalau dia terpaksa melakukannya demi membebaskan ibunya. Meski tidak ada kebohongan dalam suaranya, namun ujian tetap harus berlangsung. Cakra Sudarshana terlepas dari tangan Narayana dan melesat membelah ruang dengan kecepatan cahaya. Garuda menyambutnya dengan badai api dari sayapnya. Api dan cakra bertemu, memercikkan cahaya yang membuat semesta bergemuruh. Waktu seakan terlipat, keduanya bertukar serangan dalam rentetan yang terasa seperti ribuan serangan. Cakra berputar, badai api menyapu, Gad menghantam ruang, dan Garuda menerobosnya dengan kecepatan yang menandingi kilat. Namun semakin lama pertarungan berlangsung, Garuda menyadari ia sedang berhadapan dengan penyangga keseimbangan alam semesta. Dan di tengah benturan itu,
Narayana menghentikan cakranya. Langit pun kembali tenang. Aku melihat keteguhanmu, ujarnya. Engkau tidak digerakkan oleh keserakahan. Engkau digerakkan oleh bakti. Lalu Narayana menawarkan sesuatu yang tak pernah ditawarkan kepada makhluk lain, yaitu keabadian, bukan melalui amrita yang sebagai barang rampasan, melainkan melalui anugerah. Garuda terdiam sejenak. Ia datang untuk amrita demi membebaskan ibunya. Kini keabadian ditawarkan tanpa syarat. Aku menerima anugerahmu, tetapi izinkan aku menyelesaikan tugasku terlebih dahulu. Narayana tersenyum tipis. Jika demikian, jadilah engkau wahanaku. Terbanglah bersamaku dalam menjaga dharma. Setelah ibumu bebas, engkau akan berada di sisiku. Garuda menundukkan kepala penuh dengan rasa bakti. Garuda pun kembali ke bumi. Sayapnya masih menyimpan bara pertempuran, tetapi wajahnya tetap tenang. Di cakarnya, kendi amrita tetap utuh, berkilau seperti cahaya bulan yang dibawa turun ke tanah. Kaum naga sudah menunggu. Mata mereka berkilat penuh hasrat. Garuda meletakkan kendi tirta amrita di atas rumput kusa sambil menagih janji para naga. Winata, ibu yang diperbudak karena tipu daya masa lalu. Para naga saling berpandangan. Mereka tahu perjanjian itu sah. Dengan berat hati mereka melepaskan Winata dari belenggu perbudakan. Namun permainan belum selesai. Garuda menoleh kepada para naga. Air ini suci, kalian hendak meminumnya, tetapi tubuh kalian penuh kotoran dunia. Mandilah terlebih dahulu di samudera, bersihkan diri kalian. Setelah itu minumlah amrita ini dengan layak. Tanpa banyak berpikir, Dewi Kadru dan para naga merayap menuju samudera. Tubuh panjang mereka berkilauan diterpa cahaya matahari saat memasuki air. Begitu mereka pergi, langit kembali berubah. Indra bergegas turun dari surga, mengambil kembali kendi amrita itu dari atas rumput kusa, sesuai kesepakatan yang telah mereka rancang dalam diam. Kaum naga kembali dengan tubuh basah dan hati yang penuh ambisi. Namun yang mereka temukan hanyalah kehampaan. Kendi amrita telah lenyap. Yang tersisa hanya rumput kusa, dengan beberapa tetes yang nyaris tak terlihat di ujung helainya. Dalam kepanikan, mereka menjilatnya, berharap setetes itu cukup untuk menipu kematian. Tetapi tanpa mereka sadari, ternyata rumput kusa setajam bila belati. Begitu lidah mereka menyentuhnya, helai-helai tajam itu mengiris tanpa ampun. Lidah mereka terbelah dua. Sejak saat itu keturunan naga membawa tanda tersebut. Lidah bercabang sebagai pengingat akan keserakahan dan kegagalan mereka. Di langit, jauh dari hiruk-pikuk itu, Garuda terbang membawa ibunya. Belenggu 500 tahun telah patah, namun kebebasan tidak serta-merta menghapus luka. Garuda menoleh sekali ke arah bumi. Pengabdian kalian
tidak cukup untuk menebus penderitaan ibuku. Aku akan menjadi pemburu abadi, dan kalian akan selalu menjadi mangsaku. Sejak hari itu, hubungan antara Garuda dan naga tidak lagi sekadar permusuhan, ia menjadi takdir. Satu terbang di langit sebagai simbol kebebasan, yang lain merayap di bumi dengan dendam yang tak pernah padam. Dan demikianlah perang antara dua ras resmi dimulai, karena luka yang tidak pernah benar-benar sembuh